Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Haji Suroso, SE, MM, yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang Bank Indonesia. Berikut nama-nama kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Febrianti, yang kedua Anwar Puji Rohman, yang ketiga Dadan Jailani, yang keempat Destianti Manik, yang kelima Febi Febrianti, yang keenam Rizkia Ijriani, yang ketujuh Ruli Anggun, yang kedelapan Tepi Muhammad Ramdhani. Baik, saya akan jelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1828, DJP Bank didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Di tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi DJP Bank sebagai bank sentral. Dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu juga, Bank Indonesia diberikan tugas penting lainnya dalam hubungan dengan pemerintahan dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DGB sebelumnya. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial, selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintahan sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di tahun 2014 merupakan tahun awal bagi Bank Indonesia menjalankan peran baru sebagai otoritas makroprudensial. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia memperkuat kestabilan sistem keuangan dan sistem pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama, sebagai lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tahun 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 atau 2009. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagai ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Yang kedua, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam manapun di luar pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi: menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, melalui pungutan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta mencapai inflasi yang rendah.
dan nilai tukar yang stabil. Misi 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjadi efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja serta efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja serta efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. 1. Tujuan utama. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang kedua, 3 pilar tunggal. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas Bank Indonesia, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. Memahami tugas Bank Indonesia pasca terbentuknya OJK. Resmi sejak tanggal 31 Desember 2013, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia. Pasca terbentuknya OJK, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan bertugas mengawal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, kata Direktur Eksekutif Departemen Penyelesaian Aset, Muhammad Zaini Abu Amin dalam sambutannya. Zaini mengharapkan agar informasi mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia pasca OJK dapat diteruskan kepada masyarakat. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya.
ruang lingkup, bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tugas wewenang BI dan OJK yang sejalan dengan BI dan UU OJK meliputi 1. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan sesuai tugas wewenang masing-masing. 2. Pertukaran informasi lembaga jasa keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan biaya oleh BI dan OJK. 3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang memiliki dan atau digunakan BI oleh OJK. Dan 4. Pengelolaan jabatan dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK. Kebijakan moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang dimiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya, otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang-kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar, di money policy. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Inflation targeting framework dengan menganut sistem nilai tukar mengambang free floating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN. Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal atau robust. Jadi, semakin lancar dan handal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ke-1, hubungan dengan pemerintahan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang bertindak sebagai pemegang kas pemerintahan dan kas lainnya. 2. Hubungan dengan dunia internasional. Dalam hal hubungan Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain
atau dengan organisasi dan lembaga nasional. Ketiga, hubungan dengan presiden. Sebagai kepala negara, presiden berwenang mengatur beberapa hal, contohnya seperti mengangkat tematik, memberikan persetujuan tertulis jika anggota gubernur dapat menjalani proses dan selanjutnya yang kelima, hubungan dengan bea dan cukai. Dalam larangan membawa uang rupiah ke dalam atau ke wilayah pabean Republik Indonesia, salah satunya adalah BI harus mengelola cadangan definisi milik negara. Dan selanjutnya yang keenam, hubungan dengan lembaga pengawasan, yaitu jasa keuangan yang independen. Contoh tugasnya yaitu seperti jadi pengawas kerjasama dengan Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata dari kelompok kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.